Jadi yang pertama, cintailah pasangan kita itu karena Allah. Artinya hadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak-anak juga yang ikut hadir, mudah-mudahan dijadikan menjadi anak-anak yang soleh. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah diizinkan untuk silatul ilmi atau majlisul ilmi di Masjid As-Siddiq yang dirahmati Allah ini. Nah, pada malam hari ini insya Allah pembahasannya tentang ada 3 perkara yang menjadi tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pasangan suami istri. Jadi sebetulnya bukan hanya 3 tipsnya Rasulullah, itu banyak. Tetapi untuk malam hari ini kita ambil 3 saja dulu. Kalau di dalam pernikahan biasanya kan ayat yang sering dipakai itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya, di antara kekuasaan Allah itu Allah menciptakan dari diri kamu itu pasangan agar kamu tinggal dan tentram bersamanya. Jadi ayat ini ditafsirkan para ulama, Pak, ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddah khalaqalakum min anfusikum. Khalaqa itu dia Allah menciptakan dari diri kamu. Jadi artinya para ulama memahaminya memang perempuan itu diciptakan dari laki-laki, Pak. Jadi perempuan diciptakan dari gen, ataupun kalau di dalam hadis disebutkan tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu kata hadis yaitu tulang rusuk yang paling kiri, kemudian yang paling keras dan yang paling pendek. Nah, jadi kita itu ada beberapa diskusi ya bahwa masa iya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, ada perbedaan para ulama, Pak. Jadi katanya yang diciptakan dari rusuk itu hanya Hawa saja. Tapi setelah itu perempuan semuanya ya dari perkawinan gitu. Tetapi sebagian ulama itu tetap meyakini bahwa saya umpamanya jodoh saya itu ya sudah dititip duluan tulang rusuknya itu atau gen dari tulang rusuknya itu di mana gitu. Berarti kalau saya kan dari Sumatera, maka sejak dari dulu itu tulang rusuknya udah disimpan di Jawa Barat gitu. Nah, jadi nanti takdir Allah akan membawa perjalanan hidup saya tiba-tiba itu di umur sekian, saatnya takdir kamu menikah, maka kamu harus ada di Jawa Barat gitu.
Nah, kalau boleh cerita sedikit, tahun 2000 itu saya ke Jawa Barat itu kan rencananya mau S2 itu, tahun 2000. Padahal sebelumnya saya nggak ada rencana Pak mau S2 di Jawa Barat. S2-nya itu di Jawa Timur rencana saya. Udah ngetem di Kediri itu, ngetem di sana, nunggu-nunggu mau di sana. Tapi ternyata takdir Allah itu saya harus ke Jawa Barat, karena ke Bandung, karena yang saya butuhkan itu lebih spesifik di Bandung gitu. Ternyata setelah saya menikah Pak, istri saya juga itu begitu. Jadi dulu katanya dia itu pengen kuliah itu di Jogja. Di Jogja. Tapi satu dan lain hal jadinya di Bandung. Jadinya di Bandung. Sehingga takdir Allah itu secara paralel berjalan bersamaan sehingga bertemulah di Bandung. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya termasuk yang meyakini bahwa tulang rusuk kita memang disimpan di mana nanti akan bertemu dengan pasangan kita. Kalau saya memahaminya seperti itu. Karena banyak sekali hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tulang rusuk itu, bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Contohnya nih, annahu khalaqa hawa'a min dol'in min adla'i Adam, bahwasanya Allah menciptakan Hawa itu dari salah satu tulang rusuk dari tulang rusuknya Adam. Kemudian kalau kita di hadis-hadis yang lain banyak sekali tuh disebutkan bahwa tulang rusuk dan sebagainya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang belum punya jodoh gitu, atau jodohnya banyak? Jadi kalau istrinya ada 10, apa habis tulang rusuknya itu disimpan di mana-mana? Tentu kita pengertiannya tidak sesederhana itu Pak. Kan satu tulang rusuk cukup untuk dibagi-bagi mau berapa gitu. Jadi satu saja. Tapi nggak tahu apa secara medis, boleh nanti kalau bapak-bapak yang tahu berbagi ilmu dengan kita di sini. Apakah secara medis memang ada tulang rusuk kita yang berkurang gitu? Nah, ini nggak tahu apakah pernah diteliti atau tidak. Apakah tulang rusuk kita yang kiri itu ada yang berkurang gitu? Seingat saya sih ada gitu. Seingat saya. Tapi nggak tahu, nanti mohon kalau ada yang bisa menjelaskan lebih detail gitu. Itu yang pertama, bahwa kita perlu memahami, nanti kalau ibu-ibu di rumah juga memahami bahwa Allah menciptakan Adam. Lalu dia kan di surga itu kesepian sehingga Allah menciptakan pasangannya. Sehingga dari awal Adam diciptakan pun memang manusia itu makhluk sosial, Pak. Makhluk sosial dalam artian butuh yang sejenis. Ternyata bukan hanya kita yang makhluk sosial, binatang pun makhluk sosial. Mereka juga, coba ikan, Pak. Ikan itu kalau disimpan sendirian saja itu nggak lama itu, nggak sehat ya. Kalau nggak cepat mati, nggak sehat pertumbuhannya, karena dia merana gitu. Maka kita Nabi Adam itu diberilah Hawa. Nah, Hawa itu ada penafsiran dari para ulama itu. Kenapa Hawa tidak diciptakan dari jin atau malaikat atau makhluk yang lain, Bang? Penjelasan di situ disebutkan bahwa kalau Hawa diciptakan dari makhluk yang lain, maka akan rusak perkembangannya, Pak, perkembangan manusia. Jadi tujuan kenapa perempuan itu diciptakan dari dirinya laki-laki, agar terjadi perkembangbiak untuk penyebaran manusia. Jadi
kalau ibarat ininya, ibarat perumpamaannya, laki-laki itu dia struktur gennya itu, struktur tubuhnya itu mengandung berbagai unsur tanah yang ada di muka bumi ini. Sementara perempuan itu nanti salah satu unsur saja. Maka nanti kita yang orang Indonesia ya kulitnya beginilah. Kalau orang Barat kulitnya begitu. Orang India kulitnya demikian. Nah, karena Allah sudah melalui Rasulullah sudah mengatakan bahwa pertama kali penciptaan Adam itu ya dari kumpulan tanah liat yang ada di muka bumi ini, yang hitam, yang merah, yang putih, yang coklat, yang apa lagi tuh, yang jingga dan seterusnya. Itu terkumpul dalam satu. Makanya Nabi Adam itu Pak pertama kali dibuat replikanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan berbentuk patung selama 40 tahun itu di dalam hadis disebutkan. Saya pernah ceramah tentang ini, jamaahnya bertanya itu hadisnya sahih enggak? Saya teliti sahih. Ada di Al-Hakim An-Naisabur, yaitu dalam Mustadraknya. Mustadrak ala Sahihain artinya hadis-hadis yang setara dengan Sahih Bukhari Muslim, tetapi bukan jalur itu gitu. Maka ketika Nabi Adam itu diciptakan 40 tahun dibiarkan baru ditiupkan ruh, maka terciptalah seorang Adam dengan, kalau di hadis itu tingginya itu sittuna zira'an. Sittuna zira'an ya berapa ya? 60 hasta berapa Pak? 60 hasta, kalau satu hasta 30 cm ya? 20 meteran lah, 20 meter Pak. Berarti kalau 20 meter ya gajah itu dianggap ayam itu Pak, kecil. Kalau 20 meter. Jadi kalau umpamanya dinosaurus juga nggak berbahaya bagi Adam itu. Karena paling dinosaurus berapa? Tingginya yang tinggi-tinggi itu kan yang herbivora. Kita juga sekarang bisa menjinakkan gajah juga. Tetapi saya belum pernah nemu itu riwayat tentang dinosaurus, belum. Karena memang saya belum nyari secara spesifik Pak. Tapi penting itu untuk cross check sejarah. Saya kemarin pergi ke Museum Geologi. Di sana kan diceritakan makhluk yang binatang yang jutaan tahun, manusia yang juga jutaan tahun. Ya kalau dibilang manusia sudah jutaan tahun, lalu Adam disebutkan hanya ribuan tahun, berarti ada dong manusia sebelum Adam. Nah, sementara di dalam pendekatan hadis, Adam manusia pertama. Nah, maka ada lagi argumen begini Pak. Argumennya, ya mungkin Adam itu simbol saja, simbol manusia pertama di setiap kehidupan. Jadi sebelum Adam yang kita ini ada lagi Adam yang lain katanya. Kalau saya menjawabnya, yang saya tahu kata hadis ya Allah menciptakan Adam itu yang Nabi kita itu, saya bilang hadisnya ini gitu. Kecuali sejarah mau menolak data hadis. Hadis kan datanya sahih Pak, datanya qualify, tinggal diadu saja. Apakah sejarah datanya qualify itu pertanggungjawaban kualifikasinya seperti apa? Kalau di hadis pertanggungjawabannya satu, transformasinya atau komunikatanya antar generasi itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berkali-kali informasi hadis itu terbukti oleh sejarah. Umpamanya peperangan di Konstantinopel Pak, itu kan sudah diprediksi oleh Nabi. Itu kan terjadi sekitar berapa abad ya, 5 atau 6 abad setelah Nabi meninggal.
baru terjadi perang itu, tapi Nabi sudah memprediksi itu dan sejarah peperangan itu membuktikan hadis itu. Dan itu banyak sekali hadisnya. Ada sebuah buku yang berisi hadis-hadis prediksi-prediksi Nabi, itu hadisnya ribuan. Jadi dan masih banyak sekali prediksi Nabi yang belum terjadi. Dan yang sudah terjadi tidak satupun menyalahi, Pak, tidak satupun keliru, tidak satupun menyalahi fakta. Jadi kalau sejarah kan jelas, kalau dulu sejarah ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, udah salah kan, Pak? Sudah diamandemen itu oleh ilmu sains. Hari ini udah mengamandemen, Pak. Teori itu tidak diakui itu oleh sains hari ini. Bahwa kita bukan berasal dari monyet, enak aja. Siapa yang mau gitu. Gitu. Baik, jadi ceritanya demikian bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Kemudian nanti terciptalah pasangan pertama ya, pasangan pertama Adam dan Hawa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar di cerita itu lagi. Jadi terjadilah pasangan suami istri di dunia ini. Bahkan tidak mungkin ada manusia yang tidak menginginkan pasangan. Bahkan kalau kita lihat laki-laki itu berjuang, berjihad itu demi salah satunya demi pasangan. Di hadis disebutkan, Pak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imro'atin yankihuha. Jadi Nabi itu mengabarkan lewat hadis itu bahwa dulu ketika hijrah itu motivasi orang-orang hijrah ke Madinah itu ada yang karena Allah dan Rasul dan ada karena dunia dan perempuan gitu. Sehingga jelas bahwa memang pasangan itu baik laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki memang bukan nomor yang jauh gitu, itu nomor penting gitu, sangat penting dalam hidup manusia. Sehingga pasangan itu menjadi sesuatu yang perlu dipahami oleh setiap orang. Bagaimana saya berpasangan gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat berbagai hadis itu menyampaikan banyak hadis tentang bagaimana supaya pasangan ini yang terdiri dari berbagai karakter itu bisa hidup bersama dengan baik. Maka yang pertama tipsnya adalah cintailah pasangan karena Allah. Kenapa karena Allah? Di ayatnya tadi, Pak, wa ja'ala bainakum mawaddah, yang menjadikan atau yang membolehkan dan mengizinkan terjadi cinta dan ketenangan dalam keluarga itu hanya Allah. Itu di ayat Al-Qur'an. Wa ja'ala bainakum, wa ja'ala itu, Pak, dia menjadikan, kalau bahasa Indonesianya. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menjadikan, kalau bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau umpamanya bahasa pemahaman kita, kontekstual bahasa Indonesianya, dialah Allah yang mengizinkan atau yang membolehkan atau yang menciptakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada pasangan suami istri lalu tidak ada Allah di antara mereka berdua, ya bisa saja Allah tidak mengizinkan terjadi cinta dan kasih sayang. Secara insidental bisa saja umpamanya ya pada kejadian tertentu saya sayang sama dia, terjadi kasih sayang.
Kalau lagi ngasih hadiah terjadi kasih sayang, kalau lagi nafsu terjadi kasih sayang. Selesai itu hambar lagi. Karena Allah itulah yang menentukan menurut ayat itu, Pak. Allah lah yang menentukan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menarik ini. Inna min ibadillahi la unasan ma hum bil anbiya wala syuhada yaghbatuhumul anbiya was syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum qaumun tahabbu biruhillah. Jadi ini hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya kata Rasulullah ada beberapa manusia nanti itu yang tempatnya itu setara dengan para nabi dan para syuhada, yang mereka itu diberi fasilitas oleh Allah di akhirat setara dengan nabi dan syuhada. Para sahabat bertanya, ini tolong kasih tahu kami ya Rasulullah, orang ini yang siapa gitu. Maka dijawab oleh Rasulullah, merekalah orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana mencintai karena Allah? Mencintai karena Allah itu yang pertama ya harus ada Allah di antara keduanya, Pak. Bapak dengan istri ada Allah enggak? Jadi berarti tidak boleh cinta kita kepada istri itu nomor satu, nomor dua, Pak. Nomor satunya Allah dulu. Jadi apapun yang kita sukai dari istri dan yang dia sukai dari kita, atau yang ingin kita berikan kepada istri, timbangannya apakah Allah suka dengan itu gitu. Jadi gitu. Umpamanya istri kita suka belanja berlebihan, Allah nggak suka. Itu bukan dalam tidak melibatkan Allah namanya itu. Jadi yang dikategorikan saling mencintai itu yaitu saling mencintai yang terlibat Allah di dalamnya. Cara melibatkan Allah di dalamnya ya dikit-dikit, ini Allah izin enggak? Ini Allah ridho enggak? Ini sesuai aturan Allah enggak? Ini sesuai dengan Al-Quran enggak? Ini sesuai dengan hadis enggak? Ini kira-kira merugikan orang lain enggak? Jadi ukurannya itu, Pak. Nah, saya kan enggak banyak hafal hadis, Quran, enggak tahu agama dalam. Bisa pakai nurani kita, Pak. Nurani kita itu adalah salah satu barometer tentang sebuah kebenaran. Kecuali kita mengajak nurani kita berbohong. Itu yang sering terjadi. Ah, udahlah. Jadi banyak toleransinya gitu. Ditolerir aja lah, cuman beda dikit ini. Nah, itu yang menjadi virusnya itu. Jadi untuk ukuran orang saling melibatkan Allah itu adalah nuraninya berkata ini benar atau enggak ya. Sedikit saja nurani kita mengatakan atau meragukan itu, maka segera, Pak, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Segera bertanya, merujuk kepada Quran, segera merujuk kepada Sunnah, supaya terlihat kejelasannya. Karena sekarang ini banyak yang syubhat itu. Jadi itu yang pertama, cintailah pasangan kita karena Allah. Pasti kalau sudah karena Allah itu nggak mungkin ada yang mubazir, tidak mungkin perilaku seksnya yang dilarang, nggak mungkin di rumahnya itu sering terjadi apa yang tidak Allah sukai, ya bertengkar, ya saling mengejek dan sebagainya, merendahkan gitu. Tidak mungkin terjadi tidak sholat dan tidak mengaji di rumahnya. Jadi itu diantara tanda-tanda bahwa karena Allah. Yang kedua, kata Rasulullah itu tasofahu
tasabahu yazhabul ghil wa tahadu tahabbu wa tuzhibus sahna. Jadi kata Rasulullah itu, wahai para suami, wahai para istri, sering-seringlah berjabat tangan dengan pasangan. Nah, berjabat tangan itu Pak sebetulnya nggak mesti salaman saja, itu adalah representasi dari sering-sering bersentuhan gitu. Jangan hanya harus bersetubuh saja baru bersentuhan. Bentar-bentar sentuh, bentar-bentar sentuh. Kita itu Pak menyentuh pasangan, baik suami menyentuh istri atau istri menyentuh suami, itu sebenarnya kita sedang memberi cap, ngecap Pak, dicap. Jadi di dalam penjelasan ulama itu dikatakan, kalau seorang suami bersetubuh dengan istrinya atau melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, maka tanda bahwa perempuan itu milik dia itu, atau cap, dia sedang mencap, memberi cap, stempel terhadap perempuan itu ada yang minimal 72 jam. Ada yang bilang kalau ada berapa, kalau menurut Al-Quran itu 3 bulan. Jadi untuk perempuannya. Nah, untuk laki-lakinya, perempuan itu kan masa iddah Pak, makanya tidak boleh disentuh oleh orang lain setelah selesai itu, karena masih ada cap dari stempel suaminya sebelumnya. Stempel yang dimaksud di situ adalah ya mungkin sperma kita masih berkembang di dalam rahimnya, masih belum selesai semua bekas-bekas kita di situ, maka Allah memberi jeda sekian bulan. Jadi kalau terlalu sering terlalu lama tidak bersentuhan ini jadi rasa itu hilang, rasa itu hambar. Makanya saya sering mengatakan bahwa bapak yang kerjaannya jauh dari istri, coba dikondisikan sebisa mungkin bawa istri, kalau enggak istri yang lain di sana gitu. Karena pertama, saya pernah itu naik bis dari Jakarta. Kemudian teman sebangku saya itu penjual, pedagang yang pulangnya itu sekali 3 bulan, sekali 2 bulan Pak. Istri disimpan di kampung. Jadi menurut cerita dia, salah satu yang dia ceritain itu, nggak terasa anak saya sudah besar. Dia nggak ikut dalam membesarkan anak, dan tidak terasa anak saya itu sudah, dia bilang itu tidak terlalu butuh saya gitu, maksudnya. Jadi kalau pulang itu ya gitu aja, istirahat aja katanya. Jadi quality time dengan anak dan istri itu tidak terceritakan oleh kawan kita ini. Bahkan tidak muncul dalam cerita dia itu tentang pasangan. Biasa Pak, saya kira kita semua mengalami ya, apalagi di saat-saat pengantin baru itu, kalau jauh sebentar aja itu rasanya rindu luar biasa. Iya, itu betul. Jadi kalau dia sudah 3 bulan lalu biasa-biasa saja Pak, saya curiga stempelnya udah hilang. Kemungkinannya begitu, stempelnya hilang atau dia nyetempel yang lain-lain. Curiganya begitu, karena laki-laki kan kalau dia setiap hari memproduksi sperma Pak, laki-laki. Jadi makanya laki-laki itu kalau setiap hari berhubungan suami istri masih sehat. Tapi kalau mau idealnya 2, 3 atau 4 kali aja seminggu cukup. Tapi kalau perempuan dia lama Pak, dia sekitar berapa ini, lebih lama dari laki-laki. Jadi
sering bersentuhan. Ya sentuh fisik Pak, bersentuh fisik. Sering membelai rambut istri atau sebaliknya pasangan, kemudian memuji fisiknya dan seterusnya. Nah itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan perempuan itu kalau dipuji, disentuh dan kita bohongi, dia senang-senang aja, yang penting isi ceritanya bagus gitu. Malah dia nggak senang itu kalau isi cerita kita nggak bagus. Ya. Kamu harum sekali padahal belum mandi dari tadi gitu kan. Nah itu jadi sentuh. Jangan lewatkan sehari itu, sentuh di pagi hari, sentuh di siang hari, sentuh di sore hari. Kecuali siang hari kita nggak ada di rumah. Karena dengan cara itulah Pak, ikatan suami istri itu, ikatan pasangan itu terus terkait. Termasuk juga ini untuk menghindari yang sekarang itu kan tren sekali, perselingkuhan sana, selingkuh sini katanya. Konten-konten juga banyak sekali tentang itu. Maka salah satu tips dari Rasulullah itu ya sering bersentuhan, sering sentuh pasangan. Kemudian selain bersentuhan, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Memberi hadiah itu berupa barang, benar, berupa barang. Kata Rasulullah, tahabbu, tahabbu. Saling memberi hadiah, nanti muncul cinta. Jadi kalau kayak saya nih pulang dari pengajian sini, nanti saya mampir bawa oleh-oleh hadiah. Nah saya suka pikir-pikir kira-kira lagi mau apa nih istri. Nah itu menyenangkan dan memperkuat ikatan. Apalagi kalau memberi kejutan, surprise. Jadi bukan dalam kajian si A romantis, si B tidak romantis. Ini bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka kata Rasulullah, jika cinta kamu ingin kuat terus, maka tahadu, kata Rasulullah gitu. Saling beri hadiah. Aku kan bukan orang yang romantis, jadi nggak boleh kasih dia. Nggak ada urusan dengan Anda romantis atau tidak. Urusannya adalah mau cintanya lebih bagus gitu. Jadi menurut saya Pak, kalau umpamanya kita memupuk cinta dengan cara yang tadi itu banyak menyentuh, kemudian banyak memberi hadiah atau surprise dan juga melibatkan Allah di dalamnya, jadi bisa saja seorang suami itu melakukan hal yang sama ke beberapa istrinya kalau istrinya lebih dari satu. Jadi kalau ada kata orang cinta nggak bisa dibagi, ya bisa-bisa saja asal lakukan hal yang sama gitu. Bagaimana caranya Ustaz cinta bisa dibagi? Itu kata Allah. Allah kan membolehkan 4, berarti kata Allah boleh. Kalau tidak tinggal tolong debat saja itu ayat gitu kan gitu. Makanya ini kan permasalahannya perasaan saja. Perasaan saja, karena perasaan kita mendominasi. Padahal di sana ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi hadiah itu tentu ada klasifikasinya. Jangan beri hadiah yang kurang manfaat. Jadi ciri-ciri dari hadiah yang menimbulkan cinta itu yang manfaat, dan juga yang diridhoi Allah itu yang manfaat. Yang manfaat dan berguna. Jadi kata kuncinya itu saja itu, manfaat. Kita kan sering Pak, perilaku kita di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, sering kali kita kadang membeli yang tidak kita butuhkan. Dan itu banyak analisa ekonomi itu mengatakan, oh dia masyarakat umum itu biasanya kalau ada diskon memaksakan diri beli padahal tidak dibutuhkan. Nah ini terkait dengan memberi hadiah, maka pilihlah
hadiah yang dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian hadiah selain barang juga hadiah ada yang lain. Ya, hadiah yang lain itu umpamanya ya kata-kata pujian, kemudian apa itu rayuan atau japrian yang berisikan pujian, itu juga hadiah. Atau melalui orang yang pasangan kita cintai juga. Umpamanya bapak memberi hadiah ke mertua, memberi hadiah kepada anak-anak. Kalau anak-anaknya senang kan si istri juga senang, orang tuanya senang dia juga senang. Atau terkadang ayo kita ke mertua gitu, itu kan si istri senang. Kalau saya sering sekali melakukan hal yang sama. Kira-kira ini apa yang sedang diinginkan? Ya, saya bilang ayo kita ke mertua. Ya gimana dia nggak senang kan, kita yang bukan anaknya mengajak ke sana gitu. Cenderung itu mereka akan membalas gitu. Jadi hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, apa yang tips Rasulullah terhadap pasangan adalah melakukan apa yang disukai pasangan. Nah, melakukan apa yang disukai pasangan. Di hadis yang tadi saya bacakan, yaitu saling berjabat tanganlah kalian, itu akan menghilangkan keserakahan, dan saling memberi hadiahlah dan saling mencintailah, itu akan menghilangkan permusuhan. Nah, ini sama diantaranya kita melakukan apa yang disukai oleh pasangan, walaupun kita tidak suka gitu. Saya dulu baca tips ini kan, bubur ayam saya nggak suka bubur ayam, karena di sana nggak ada bubur ayam. Nah, di antara makanan yang kurang saya suka itu bubur ayam, kemudian bakso juga. Tapi karena istri suka, saya ajak, ayo. Karena itu menyenangkan pasangan kita. Tapi nanti balasannya juga akan bagus dari pasangan itu. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ini saya bacakan dulu. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Qala an tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribul wajh wa la taqbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hak pasangan terhadap pasangannya? Kata Rasulullah, berilah makanan yang kamu suka dan dia sukai. Jangan sampai kita sering itu pulang, karena pulang ke rumah cerita makan di sana tadi enak gitu. Nanti ajak ke sana gitu. Jangan ceritanya saja yang kita sampaikan gitu. Sekali-sekali ajak ke sana. Ya. Kemudian membeli baju yang dia sukai. Membeli baju yang dia sukai dan kita suka gitu. Nah, kita suka baju ini, lalu dia suka enggak gitu. Bapak biasanya suka kurang peduli terhadap yang pakaian-pakaian gitu ya, itu mah urusan perempuan lah dan sebagainya. Tapi ternyata itu kata Rasulullah, urusan pakaian pun harus menjadi perhatian laki-laki juga, Bang. Artinya selain istri mencarikan pakaian kita, maksudnya membelikan atau apa, kita juga sebaliknya harus perlu itu. Bagian dari melakukan apa yang disukai. Perempuan kan suka belanja. Nah, sekali-sekali kita ikutilah ininya. Tapi dikontrol ya.
Kemudian jangan memukul wajah, jangan merendahkan. Ini juga sering terjadi di pasangan suami istri, merendahkan. Kadang kita juga sering menganggap istri kita itu kurang pintar, bodoh dan sebagainya. Atau sebaliknya, istri juga ke suami begitu. Dan jangan bentar-bentar meninggalkan rumah atau jangan mengusir istri, Pak. Selesaikan saja di rumah, kecuali nanti pengadilan yang sudah memutuskan. Jadi jangan pernah itu kecuali pasangannya KDART. Nanti kata tips dari Nabi jangan keluar rumah, tapi itu sudah bawa kayu dan sebagainya, kan sudah memukul dan menyakiti gitu. Saya pernah melihat ada seorang suami memukuli istrinya itu sampai dia bertahan di rumah itu sampai ujung-ujungnya lari, Pak, saking gak kuatnya lagi. Dianggap seperti laki-laki, diajak tinju gitu. Nah, ini kan luar biasa. Dan saya juga pernah melihat seorang suami digituin sama istrinya, Pak. Jadi itu sama saja sebetulnya itu. Jadi selama tidak terjadi kekerasan KDRT, bertahanlah di rumah baik para suami maupun istri. Saya pernah itu melihat ada seorang laki-laki dipukul kepalanya oleh istrinya karena ketika dagang dia santai gitu, tidak fokus. Itu kan terlalu samalah tadi itu jadi KDRT namanya. Baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki. Sama saja itunya, tapi memang yang seringnya laki-laki kepada perempuan. Yang paling umum mungkin tidak ada satu orang pun yang luput dari ini, ya merendahkan pasangannya itu pasti pernah dan itu kita coba tinggalkan, hindari. Jadi itu yang tiga itu ya, itu tips dari Rasulullah bagi pasangan. Nanti di lain kesempatan kita cari atau kita sampaikan tips yang lainnya di luar yang tiga ini, karena kalau terlalu banyak sebetulnya itu menghapus apa yang disampaikan. Saya sering mengatakan itu kalau terlalu banyak yang dibahas sebetulnya sama saja dengan menghapus kembali apa yang disampaikan. Jadi 3 saya cukup, 4 cukup, atau 2 cukup gitu. Ya. Jadi yang pertama, cintailah pasangan kita itu karena Allah, artinya hadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga kita. Ajak, Pak, ajak istri, ajak anak, suasanakan. Makanya kadang kalau saya sesekali tidak ke masjid, kita sholat di rumah. Bahkan saya bikin kajian khusus saja itu dengan istri. Bapak yang sudah ngaji begini, nanti pulang ke rumah ajak diskusi istri dan anak, bahas lagi yang ini, atau ilmu yang kita baca sampaikan juga gitu. Selain kita mengingat kembali, tapi mentransfer juga, men-share kepada pasangan kita. Kalau saya lakukan, istri saya ajari ngaji, istri saya ajari ini, dan saya juga minta nasihat kepada istri saya. Walaupun umpamanya saya yang belajar agama, dia tidak terlalu, tetap saya minta itu, minta nasihat, coba otokritik saya. Apa kira-kira dari sikap saya yang luput nih, karena sama manusia juga gitu. Dan kadang sih kita susah, Pak, untuk kalau dikasih nasihatnya sama istri, agak naik dikit lah. Iya, naik dikit, kemudian nolak, Pak. Menganggap gimana gitu, ini kok jadi masa iya sih begitu, perasaan enggak gitu. Tetapi tips ataupun saran dari saya, buka dulu hatinya, coba dengarkan, kemudian kerjakan apa yang dia sarankan.
mungkin ada hal yang bisa kita rubah karena orang lainnya yang lebih tahu tentang kita. Itu saja barangkali. Jadi dari 3 itu, cintailah pasangan karena Allah, banyak bersentuhan dan saling memberi hadiah, dan yang ketiga, lakukan apa yang disukai pasangan. Nah, ketiga hal ini Pak, ini adalah intisari dari berbagai hadis dan ayat yang tidak semuanya saya sampaikan di dalam kajian ini. Yang penting 3 itu tips dari Rasulullah. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.